trading menggunakan trendline. Dan ada dua metode strategi yang bisa digunakan, yaitu bounce trading dan breakout trading. Di video kali ini kita akan lebih mempertajam pembahasan mengenai strategi dengan metode breakout trading. Buat kamu yang belum nonton video pembahasan mengenai trendline, silakan tonton terlebih dahulu videonya. Breakout trading adalah suatu strategi yang mengandalkan penembusan harga dari suatu level sebagai pemicu entry. Level-level tersebut bisa berupa support atau resistance. Momen breakout sering dinanti oleh banyak trader, khususnya trader-trader yang menganut strategi follow the trend. Itu dikarenakan, breakout trading yang terkonfirmasi sering diikuti oleh penguatan tren yang signifikan. Ketika momen breakout muncul, itu adalah golden moment untuk entry karena bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Ingat, jika support dan resistance tidak akan selamanya bertahan. Pasti akan datang momen di mana level-level tersebut akan tertembus juga. Dan ketika penembusan level-level itu terjadi, momen itu sering menjadi sinyal entry oleh kebanyakan trader pro untuk mendulang profit. Meski strategi breakout mempunyai probabilitas profit yang cukup tinggi, tapi nyatanya banyak trader yang masih mendapatkan kerugian saat menggunakan strategi ini. Hal itu bisa terjadi karena penggunaan strategi yang tidak tepat atau masih salah. Coba perhatikan contoh market ini. Di contoh chart market ini kita bisa melihat pergerakan arah harga yang sedang mengalami sideways. Kita bisa menempatkan trendline untuk mengidentifikasi support dan resistance-nya. Sekarang coba perhatikan. Ketika candlestick menembus area support yang telah kita buat sebelumnya menggunakan trendline dan membuat tren turun yang kuat. Ini menunjukkan sinyal entry sell yang bagus yang bisa memberikan keuntungan yang besar. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa menemukan pola seperti ini di mana market berpotensi breakout yang memunculkan sinyal entry? Selamat datang kembali. Video kali ini kita akan membahas strategi trading dengan memanfaatkan breakout sebagai sinyal entry sebelum Anda menggunakan strategi breakout untuk trading. Pertama, pola wedge. Pola ini terbagi menjadi dua, yaitu rising wedge dan falling wedge. Seperti ini bentuk dari kedua pola tersebut. Pola rising wedge sering muncul sebagai secondary trend saat tren menurun. Kemunculan pola ini adalah pertanda jika tren turun akan terus berlanjut. Di sini muncul pola rising wedge sebagai secondary trend setelah tren turun terjadi. Kita akan membuat trend line untuk mengidentifikasi support dan resistance-nya. Ketika candlestick mulai menembus area support, itu adalah pertanda untuk entry sell. Terapkan stop loss pada level resistance pola rising wedge. Dan jangan lupa untuk menerapkan take profit untuk mengantisipasi pembalikan arah harga. Lalu ada pola falling wedge. Pola ini muncul saat tren naik dan merupakan sinyal untuk kenaikan harga baru. Sama seperti rising wedge, falling wedge muncul sebagai secondary trend. Kemunculan pola ini adalah pertanda jika tren naik akan terus berlanjut. Di sini muncul falling wedge sebagai secondary trend saat tren naik terjadi. Kita akan membuat trendline sebagai penanda level support dan resistance. Ketika candlestick mulai menembus area resistance, itu adalah sinyal untuk entry buy. Terapkan stop loss pada level support pola falling wedge dan jangan lupa untuk menerapkan take profit untuk mengantisipasi pembalikan arah harganya. Kedua, pola flag. Sesuai dengan namanya, pola flag ini berbentuk seperti bendera lengkap dengan pangkal atau tiang yang berada di ujung awal bendera. Pola ini sering muncul ketika kondisi tren sedang kuat dan mengisyaratkan penerusan arah tren. Pola ini terjadi dari sebuah pergerakan harga yang kuat, kemudian dihentikan oleh pembalikan harga yang membentuk dengan dua buah trend line paralel. Dalam penamaannya, pergerakan harga yang kuat dari pola ini biasa disebut sebagai flagpole. Sedangkan pembalikan harganya sering disebut channel flag. Coba perhatikan market ini. Di situ kita bisa melihat kemunculan pola bearish flag. Kita akan menggunakan trend line untuk mengidentifikasi level support dan resistance-nya. Kemunculan pola ini diawali adanya tren menurun sebagai flagpole. Lalu area ini bisa disebut juga dengan channel flag.
Kemunculan candlestick dengan bodi panjang di area support adalah sinyal yang sangat bagus untuk entry sell. Kita akan coba ke contoh market yang lain. Di market ini muncul pola bullish flag. Lalu kita akan coba mengidentifikasi area support dan resistance-nya menggunakan trend line. Pola ini muncul setelah adanya tren naik yang signifikan. Setelah candlestick menembus level resistance dan candlestick ditutup di atas trend line, maka itu adalah peluang yang sangat baik untuk entry buy. Yang paling perlu kita perhatikan saat menggunakan pola ini adalah penembusan candle di channel flag. Semakin panjang body candle yang menembus channel flag adalah pertanda jika tren masih akan terus berlanjut. Lalu yang ketiga, ada pola rectangle. Pola ini mencirikan jeda pada tren, di mana harga bergerak sideways antara level support dan resistance. Pola ini biasanya menunjukkan konsolidasi harga sebelum melanjutkan ke arah awal tren yang ada. Candlestick yang menembus level support dan resistance bisa jadi tanda penerusan tren sebelumnya. Konfirmasi dari pola ini adalah candlestick yang ditutup di luar batas atas atau bawah yang menunjukkan berakhirnya pola rectangle ini. Pola rectangle ini bisa kita temukan dalam tren naik atau tren turun. Di contoh chart market ini kita bisa menemukan tren turun yang baru saja dimulai. Lalu harga mengalami konsolidasi dan bergerak sideways. Ini adalah contoh pola rectangle dalam kondisi downtrend atau bearish. Kita akan mencoba membuat trend line untuk mengidentifikasi area support dan resistance-nya. Di sini muncul candlestick yang menembus area support. Lalu muncul candle bullish dengan bodi panjang yang membuat penembusan pertama sebagai fake breakout. Kemudian ada penembusan support lagi, dan kali ini candlestick ditutup di luar batas trend line diikuti dengan candle bearish dan menjadikannya breakout yang valid. Ini adalah momen entry terbaik untuk sell. Di contoh chart market ini ada tren naik sebelum akhirnya bergerak sideways. Ini adalah contoh pola rectangle dalam kondisi uptrend atau bullish. Di sini saya akan menempatkan trend line sebagai tanda support dan resistance. Ketika candlestick sudah menembus trend line di level resistance dan ditutup di luar batas trend line, maka kita bisa mulai entry buy. Kelemahan dari pola ini adalah kemunculannya terkadang tidak selalu menjadi pertanda penerusan tren, tapi bisa juga sebagai tanda reversal. Cara terbaik untuk menutupi kelemahan pola rectangle ini adalah dengan menggunakan indikator EMA. Anda bisa menggunakan indikator EMA dengan periode 50 atau 100 atau bahkan 200. Tujuan kita menggunakan indikator EMA sebagai alat bantu adalah untuk mengukur momentum kekuatan tren. Jika candlestick masih muncul di atas garis EMA, maka tren masih akan kuat naik. Dan jika candlestick mulai muncul di bawah garis EMA, maka tren akan berubah menjadi downtrend. Selanjutnya yang keempat, ada pola triangle. Pola triangle terbagi menjadi tiga, yaitu pola ascending triangle, descending triangle dan symmetrical triangle. Ascending triangle adalah pola harga yang mempunyai bottom yang lebih tinggi daripada bottom yang sebelumnya dan top yang sama tingginya, sehingga memiliki garis support yang menanjak dan garis resistance yang mendatar. Bentuk atau formasi dari ascending triangle mempunyai interpretasi tersendiri. Dalam prosesnya, bentuk pola ini menandakan bahwa lebih banyak pembeli daripada penjual sehingga pola ini lebih banyak muncul ketika tren sedang naik. Selanjutnya ada descending triangle. Pola ini adalah pola harga yang membentuk top yang lebih rendah dari top yang sebelumnya dan bottom yang tingginya sama, sehingga memiliki garis menurun di atas candle dan garis mendatar di bawah candle. Pola ini adalah kebalikan dari pola ascending triangle. Indikasi dari pola descending triangle adalah penjual lebih banyak daripada pembeli, sehingga pola ini lebih sering ditemui ketika tren sedang kuat turun. Dan yang terakhir ada pola symmetrical triangle. Symmetrical triangle adalah pola harga yang membentuk simetris. Dalam pola ini, harga membentuk top yang lebih rendah dari top yang sebelumnya dan bottom yang lebih tinggi dari bottom sebelumnya. Secara umum pola ini dianggap sebagai bagian dari periode konsolidasi, sebelum akhirnya tren akan melanjutkan tren yang sebelumnya.
Pola ini sangat mudah untuk dikenali karena mempunyai bentuk khas yang memperlihatkan top harga yang terus turun dan bottom harga yang terus naik. Coba perhatikan contoh market ini. Di sini kita bisa melihat munculnya pola symmetrical triangle. Diawali dari bergeraknya harga ke uptrend. Lalu muncul konsolidasi yang mengakibatkan harga menjadi sideways dan membentuk pola symmetrical triangle. Di situ kita bisa melihat munculnya top yang lebih rendah dari sebelumnya dan bottom yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika kita menggunakan trend line, maka kita bisa melihat pola ini membentuk segitiga simetris. Ketika candlestick mulai menembus area resistance dan membuat breakout, ini adalah sinyal untuk entry buy. Itu adalah pertanda kelanjutan tren dari tren sebelumnya. Kesalahan umum yang sangat sering dilakukan oleh para trader saat menggunakan strategi breakout adalah, mereka sering buru-buru mengambil posisi entry pada saat ada penembusan trend line yang mereka jumpai. Coba perhatikan contoh market ini. Di sini kita bisa melihat adanya lower high yang lebih rendah daripada lower high sebelumnya. Jadi kita akan membuat trend line di atasnya sebagai batas resistance. Dan di bagian bawahnya kita bisa melihat adanya low candle yang muncul secara sejajar. Lalu kita akan menarik trend line di bagian bawahnya sebagai area support. Ini adalah pola descending triangle. Di situ kita bisa melihat munculnya doji yang mulai menembus trend line. Jika setelah doji muncul candle bearish dengan body yang panjang, maka itu adalah konfirmasi breakout yang valid. Tapi sayangnya, ternyata muncul candle bullish setelah doji. Ini adalah contoh fake breakout. Trik sederhana yang bisa Anda gunakan untuk menghindari fake breakout adalah dengan mencari candle momentum sebagai konfirmasi breakout. Bisa berupa candle dengan body yang panjang atau candle momentum lainnya. Lalu di sini muncul candle bearish dengan body yang panjang dan menembus area support. Ini adalah konfirmasi breakout yang valid. Dan kita bisa mulai entry sell. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa membantu dalam proses trading Anda agar trading Anda semakin baik dari hari ke harinya. Ingat, kunci sukses seorang trader adalah dengan belajar dan terus belajar. Jika masih ada yang tidak Anda mengerti, silakan tinggalkan komentar di bawah atau langsung DM ke Instagram admin.